برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita mengajak semua untuk senantiasa memuji, bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu pula mari kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan selawat kita ini menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan kita pekan lalu dalam materi tafsir kita telah membicarakan menyangkut masalah budaya memberi ini, bahwa sesungguhnya yang suka memberi dan merasa khawatir tidak mendapatkan kebaikan dalam pemberiannya itu dan membenarkan adanya kebaikan-kebaikan di dalam memberi, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan kemudahan. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang bakhil, menikmati sendiri nikmat yang Allah berikan kepadanya dan mendustakan adanya kebaikan-kebaikan dalam memberi itu dan merasa dirinya lebih, maka Allah akan memudahkan untuk mendapatkan kesusahan. Kepada ayat yang selanjutnya yang kita akan baca, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, wa ma yughni anhu maluhu, hartanya tidak ada manfaat baginya apabila ia telah ditimpa kebinasaan. Al-Quran menjadikan pembicaraan dalam persoalan harta sesuatu yang sangat serius. Kita menemukan bagaimana ketika Al-Quran membicarakan masalah harta ini dengan amat sangat serius. Satu kali Al-Quran menyatakan bahwa Allah akan melimpahkan kepada orang-orang yang memperbanyak istighfar harta yang melimpah. Jadi Allah yang akan melimpahkan. Dalam ayat disebutkan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin. Itulah yang kita tadi terjemahkan, Allah akan melimpahkan harta
wa banin, dan anak, dan menjadikan untuk mereka surga. Satu kali Allah berbicara menyangkut masalah harta adalah sebagai ujian. Innama amwalukum wa auladukum. Satu kali Al-Quran berkata bahwa hartamu tidak akan lagi bisa membahagiakan kamu. Satu kali lagi Al-Quran berkata, ambil harta-harta mereka, sebahagian dari harta mereka, untuk mensucikan mereka. Memang Al-Quran dalam membicarakan masalah harta ini amat sangat serius. Nah, manusia terkadang salah persepsi terhadap harta itu. Ada yang berpikir bahwa harta tidak penting. Ini juga persepsi yang keliru. Ada juga yang mengatakan dalam persepsi mereka yang bisa membahagiakan kita adalah harta. Saya kira persepsi-persepsi yang terbangun di tengah-tengah umat kita ini perlu kembali melihat secara murni bagaimana Al-Quran, bagaimana posisi harta itu di dalam Al-Quran. Itu tadi kita sekilas menyampaikan berbagai macam firman-firman Allah. Akhirnya kita mau mengambil satu kesimpulan bahwa silahkan mencari harta, silahkan memperbanyak harta, cari. Tetapi dalam pencarian harta itu jangan didasari sifat rakus. Silakan mencari harta semampu kita, tapi bukan karena motivasi rakus. Sekiranya harta itu ada di tangan kita dan kita tidak mau membagi, silakan juga diperkenalkan tidak membagi, asal bukan atas dasar kikir. Bukan atas dasar kikir. Cari bukan karena rakus, tidak memberi bukan karena kikir. Saya kira ini sedikit agak bijak dalam menyikapi harta itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam cara untuk membahagiakan hambanya. Begitu juga berbagai macam cara menggelisahkan hambanya, membuat hamba ini gelisah. Bukan menggelisahkan, membuat hamba ini gelisah. Seandainya kita berpikir bahwa hartalah yang memberikan kebahagiaan, bagaimana nasibnya yang tidak berharta? Boleh jadi Allah bisa menyengsarakan, membuat seseorang sengsara, bukan karena dihilangkan hartanya, tapi dengan cara sendiri Allah.
Boleh jadi Allah yang Allah sengsarakan bukan karena menarik jabatannya, tapi mungkin dengan cara tersendiri dari Allah. Boleh jadi orang yang tidak memiliki harta, tapi Allah punya cara tersendiri untuk membahagiakan orang itu. Boleh jadi ada orang yang tidak punya jabatan dan Allah membahagiakan bukan karena jabatan, tapi cara Allah sendiri. Kembali kepada ayat ini menegaskan wa ma yughni anhu maluhu idza tarda. Ayat berikutnya Allah berfirman inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Kata ala itu berkonotasi mewajibkan. Ala itu berkonotasi mewajibkan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu Allah. Ini ala ditujukan kepada Allah. Jadi sepertinya Allah berkata bahwa kami mewajibkan diri kami untuk memberikan petunjuk kepada kalian. Kan sebelum-sebelumnya itu petunjuk. Satu petunjuk ini. Apa itu? Memberi sebuah petunjuk untuk mendapatkan kebahagiaan. Bakhil menjadi petunjuk untuk mendapatkan kesengsaraan. Banyak hidayah-hidayah Allah. Inna alaina lal huda. Allah mewajibkan memberikan petunjuk. Setelah Allah memberikan petunjuk kepada manusia, sekarang manusia mau yang mana yang mau dipilih? Yang mana mereka mau pilih? Itulah saya sering berkata bahwa di dalam memilih apa yang Allah telah wajibkan kepada dirinya untuk menyampaikan kepada kita sebagai petunjuk, kita pakai 3 ukuran saja, yaitu kita memiliki komitmen intelektualitas. Kenapa ini menjadi prioritas? Karena komitmen intelektualitas itu sangat berkaitan dengan hukum sebab akibat. Sangat berkaitan dengan persoalan sunnatullah. Sangat berkaitan dengan realitas yang berjalan di atas hukum sebab akibat. Maka perlu intelektualitas. Karena inilah yang bisa menelusuri antara sebab dan akibat. Tidak ada satupun perbuatan manusia di sini, di dunia ini, yang tidak memiliki akibat. Dan sekecil apapun yang kita lakukan, ada akibatnya. Nah, sekarang memilih akibat perlu ada intelektualitas. Kalau bahasa hadisnya, inilah yang namanya al-Islam. Al-Islam dalam pengertian 3 komponen itu, Islam, iman, dan ihsan. Amalan-amalan zahiriyah al-Islam. Itu yang pertama ukuran kita. Membutuhkan komitmen intelektualitas dalam diri kita.
Yang kedua, ukuran kita untuk memilih al-huda adalah komitmen spiritualitas kita. Harus kokoh komitmen spiritualitas kita. Kenapa harus hadir komitmen spiritualitas? Karena dalam kehidupan kita ini terkadang kita menjumpai sesuatu yang di luar daripada hukum sebab akibat. Maka yang dibutuhkan maju ke depan untuk menerima realitas kehidupan ini adalah spiritualitas kita. Yang tidak mampu kita jangkau dengan akal pikiran, maka yang maju adalah spiritualitas kita. Apa contohnya? Contohnya Allah telah menjelaskan bahwa salah satu bulan yang dimuliakan adalah bulan Muharram umpamanya. Apa keistimewaannya bulan Muharram? Dari segi material, masing-masing satu harinya bulan Ramadan, bulan Muharram, ya juga 24 jam juga. Satu harinya bulan Safar umpamanya, dari sisi perhitungan waktu, sirkulasi waktu sama 24 jam. Tapi apa yang dimuliakan? Kenapa Allah memuliakan bulan Muharram itu umpamanya? Apa mampu kita menjangkau semua kemuliaan-kemuliaan yang terima saja bahwa itu adalah sesuatu yang mulia. Kalau Allah telah memuliakan sesuatu, pasti adanya. Tidak usah menjadi prioritas untuk mencari apa hikmahnya. Kalau saya berprinsip seperti itu, bahwa kalau Allah telah memuliakan sesuatu, bukan menjadi prioritas untuk mencari apa hikmahnya. Itu urutan kedua, urutan ketiga. Yang penting dulu lakukan apa yang diperintahkan. Itu namanya semangat spiritualitas yang bekerja. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, apalagi yang harus kita kedepankan ketika Allah mengatakan inna alaina lal huda, kami mewajibkan diri kami untuk memberikan petunjuk kepada manusia ini. Terkadang manusia memaknai petunjuk itu adalah kebaikan, memaknai kalau sesuatu yang tidak diinginkan, oh bukan petunjuk, oh petunjuk juga itu. Itulah sering kita katakan di sini bahwa kegagalan adalah sebuah hidayah. Nah, kalau begitu apa yang harus kita kedepankan untuk menangkap hidayah ini dalam kegagalan? Itulah kita harus membangun komitmen kehalusan estetika kita. Inilah bahasa hadisnya ihsan. Jadi memang tiga terbangun: Islam, iman, ihsan. Inna alaina lal huda. Allah telah mewajibkan dirinya sendiri untuk memberikan petunjuk kepada manusia ini. Tetapi begitulah manusia dengan keterbatasan, apalagi kalau sudah terjadi proses sekularisasi kesadarannya, susah menemukan ruh daripada hidayah yang Allah sampaikan. Bersambung pernyataan Allah mengatakan wa inna lana lal akhirata wal ula.
Segala hal yang berkaitan dengan hukum-hukum di akhirat, Allah punya. Segala yang berkaitan dengan hukum-hukum yang ada di dunia, Allah punya. Mengapa kita tidak mau kembali kepada hidayah-hidayah yang Allah berikan kepada kita? Karena dengan sampai kita keluar dari hidayah itu. Contoh, ini saya ceritakan lagi. Saya sudah ceritakan kemarin itu di Masjid Istiqamah. Hari Selasa. Saya dipanggil oleh pengadilan untuk memberikan penjelasan sebagai ahli terhadap aliran-aliran sesat. Ya. Ini minta keterangan ahli, karena saya kebetulan ditunjuk sebagai Ketua MUI Sulawesi Selatan yang membidangi fatwa. Saya diundang 10:30 pagi, rapat dimulai nanti jam 5 sore. Satu. Yang kedua, kita mau parkir di dalam gedung, di area parkiran pengadilan, tidak bisa. Jadi saya parkir mobil di depan Polomonia, berjalan kaki. Dua. Yang ketiga, kita tidak bisa buang air kecil, apalagi buang air besar di dalam kantor. Nggak ada WC-nya, Pak. Jadi kalau mau buang air kecil harus keluar dari kantor dulu. Nah, saya ini tukang buang air kecil. Bayangkan tersiksanya itu dari 10:30 sampai jam 5. Tertulis di situ dilarang makan dan minum. Itu. Saya cuma berpikir, saya mau membenci ini keadaan. Jangan-jangan Allah tidak membencinya. Tidak jadi saya benci. Saya mau protes ini situasi. Ya, jangan-jangan Allah tidak memprotesnya. Saya tidak mau terima keadaan seperti ini. Jangan-jangan Allah menerimanya. Jalani. Padahal bisa dibayangkan kalau kita diundang 10:30, rapat dimulai jam 5. Kita tidak tahu apa alasannya. Tapi memang namanya manusiawi, muncul rasa mau protes. Tapi mampu kita redam protes itu. Karena kita membawa kepada sebuah kekuatan yang bekerja bahwa saya mau membenci ini keadaan. Jangan-jangan Allah tidak membencinya. Wah, apa namanya kalau begitu? Durhaka mungkin. Nah, berlanjut. Nah, kalau begitu Allah mengatakan ikuti saja apa yang Allah jadikan petunjuk dalam kehidupan kita ini, karena Allah pemilik akhirat dan Allah pemilik dunia. Nah, setelah Allah menyatakan seperti ini dulu. Kenapa Allah mendahulukan akhirat, dibelakangkan dunia? Ulama kita membuat suatu analisa bahwa kenapa didahulukan akhirat? Akhirat adalah sesuatu yang tidak nyata, belum nyata, dan manusia banyak lalai di situ. Makanya
Yang ditekankan pertama adalah masalah keakhiratan. Dan memang manusia seperti itu. Kecenderungan manusia adalah kepada janji-janji dunia dibanding janji-janji akhirat. Saya pernah ambilkan contoh, kehilangan emas setengah gram, gelisah. Kehilangan waktu tidak salat witir, tidak ada apa-apa. Itu apa artinya? Kita lebih cenderung kepada janji-janji dunia dibanding janji-janji akhirat. Hilang uangnya 1 juta, gelisah. Hilang waktunya tidak salat tahajud, enggak apa-apa. Biasa-biasa. Wah. Makanya Allah mendahulukan penekanannya akhirat. Dan ini yang banyak terjadi pada manusia ini. Nah, setelah itu baru Allah mengingatkan, fa'anzartukum naran talazza. Ingat wahai manusia, ketika kau salah memilih akibat, maka ada neraka yang menunggu. Jadi kalau ditelusuri ini, siapa yang salah sesungguhnya dalam perjalanan hidup ini? Siapa yang kita mau salahkan? Allah telah memberikan petunjuk. Allah telah menekankan ini yang dilakukan. Allah telah menyampaikan praktik kehidupan yang bisa membahagiakan. Apalagi yang kurang. Jadi kalau begitu, ketika kita nanti di akhirat, siapa yang kita mau salahkan? Makanya dalam Al-Quran banyak mengatakan, jangan menganiaya dirimu. Fala tadlimu fihi anfusakum, jangan menganiaya diri. Dipertegas lagi, la yaslaha illal ashqa. Karena tidak ada yang dilemparkan masuk ke neraka itu kecuali orang-orang yang binasa, orang yang jahat. Siapa itu yang jahat? Allazi kazzaba wa tawalla. Yang mendustakan. Nah, ini tidak dijelaskan apa yang mau didustakan di sini. Yang didustakan di sini adalah ayat-ayat Allah. Nah, tidak ada yang kita lihat kecuali ayat-ayat Allah. Tidak ada yang kita dengar kecuali ayat-ayat Allah. Tidak ada yang kita rasakan kecuali ayat-ayat Allah. Tidak ada yang kita hayalkan, bayangkan kecuali ayat-ayat Allah. Kalau begitu, kenapa kita selalu memisahkan antara Allah dengan apa yang kita pikirkan? Kita memisahkan Allah dengan apa yang kita lihat. Kita memisahkan Allah dengan apa yang kita dengar. Kita memisahkan Allah dengan apa yang kita rasakan. Orang yang memisahkan itu kazzaba. Sudah jelas dalam Al-Quran mengatakan bahwa orang fasik itu adalah yang memutuskan apa yang telah Allah perintahkan untuk sambung. Apa yang Allah perintahkan untuk kita sambung? Ya, yang kita diperintahkan jangan dipisahkan antara manusia dengan nilai kemanusiaannya. Dan berkali-kali saya katakan, jangan pisahkan manusia dengan nilai kemanusiaannya. Karena kalau kita memisahkan itu namanya kita menganiaya orang. Kalau melekat nilai kemanusiaan itu pada diri kita melihat seseorang, tidak akan mungkin kita akan jahat terhadap orang itu. Tidak mungkin.
Sama kalau kita katakan yang Allah perintahkan jangan dipisahkan antara tanda dengan yang ditandai. Jangan dipisahkan antara ayat-ayat segala yang ada ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya sering saya mengatakan bahwa untuk lepas dari kebiasaan kita bijak, mari kita berperilaku, mari berperilaku layaknya ayat-ayat Allah. Satu. Yang kedua, mari memperlakukan selain daripada segala yang ada layaknya ayat-ayat Allah. Berperilaku, memperlakukan layaknya ayat-ayat Allah. Aman itu. Itu kadzdzaba wa tawalla, berpaling. Kemudian ayat selanjutnya wa sayujannabuhal atqa, akan dilepaskan, akan dibebaskan dari siksaan-siksaan itu siapa? Adalah mereka yang mensucikan dirinya. Memang orang mengatakan atqa itu bertakwa. Sebenarnya takwa itu berasal dari kata waqa. Waqa itu adalah membentengi dirinya. Siapa mereka itu? Allazi yu'ti ma'alahu yatazakka. Adalah mereka yang memberikan hartanya dan mensucikan hartanya. Dan dalam pemberian harta itu, dalam membagi nikmat-nikmat Allah ini, tidak ada yang dia cari, hanya mencari ridha Allah. Illa batiga wajhi rabbihil a'la. Saya kembali menekankan bahwa jangankan harta, pahala saja. Kalau kita yang mau menikmati sendiri pahala kita, bukan orang bijak itu. Oh, dia berpuasa, dia sendiri yang menikmati pahala puasanya. Susah. Ada orang rajin salat, tapi dia sendiri yang menikmati pahala salatnya. Cilaka itu. Ada orang haji, dia sendiri yang menikmati pahala hajinya. Cilaka itu. Orang yang berumrah tapi tidak mau membagi pahala umrahnya, celaka itu. Nah, mungkin ada bertanya, apa yang mau dibagi? Ya, apakah yang kita temukan dalam ibadah-ibadah kita? Mau sholat, puasa, zakat, haji, apa yang ada di situ? Apa yang bernilai di situ? Yang bernilai di situ adalah keikhlasan. Maka keikhlasan inilah yang kita bagi kepada orang, supaya orang menikmati keikhlasan kita. Di dalam salat, apa yang nilai yang kita temukan dalam salat? Tawadu, al-khudu, merendahkan diri, merendah hati, bagi kepada orang, jangan nikmat sendiri. Makanya yu'ti malahu yatazakka. Jangankan harta, nilai saja yang kita tidak bagi kepada orang itu sebuah kebinasaan. Di sini ditekankan orang yang membagi tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mencari ridha Allah. Apa yang bisa dipakai untuk mencari ridha Allah? Keikhlasan. Ridha juga. Untuk bisa menemukan ridhanya Allah, kita memiliki sifat ridha dulu, baru bisa menemukan ridha Allah.
banyak pernah kita bahas di sini bahwa ridha Allah adalah diridahnya kita. Bahkan Nabi Musa kan bertanya kepada Allah, ya Allah, dullani ala amalin iza amiltuhu radita anni. Ya Allah, tunjukkan satu amalan yang bila mana aku melakukannya, engkau ridha kepadaku. Apa kata Allah? Ridha saja dulu terhadap keputusanku. Sudah menemukan ridha Allah. Nah, apakah dalam kehidupan kita ini prinsip ridha ini sudah menjadi bahagian daripada warna kehidupan kita? Sudah menjadi bahagiankah daripada kehidupan kita ridha itu? Jangan-jangan yang kita pikirkan untuk mendatangkan kesenangan, tapi Allah tidak senang terhadap itu. Tidak akan ketemu. Jangan-jangan kita memprotes sesuatu, sementara Allah tidak mencintainya. Jangan-jangan kita membenci sesuatu, justru Allah mencintainya. Nah. Makanya kata Allah terhadap mewahyukan kepada Nabi Musa, mengatakan, ridhaku itu adalah ridhauka bikadaya, ridhamu terhadap ketentuan-ketentuan hukum kehidupan ini yang Allah telah tetapkan. Makanya ditutup, dikatakan wala saufa ya Allah. Manusia-manusia yang memiliki sifat ridha di dunia ini akan mendapatkan ridha Allah di akhirat. Apa artinya ridha? Puas. Allah puas dengan kehadiran kita. Karena kenapa kita selalu memiliki rasa kepuasan di dunia ini? Ridha. Jadi kalau tidak ada sifat ridha mau dibawa ke akhirat, bagaimana mau menemukan ridha itu? Wala saufa ya Allah, kelak manusia akan ridha. Itulah sering saya katakan bahwa inilah puncak harapan kita. Allah merasa puas terhadap kehadiran kita. Allah merasa puas terhadap kedatangan kita. Bayangkan umpamanya ada seseorang yang datang ke rumah dan kita tidak merasa puas dari kedatangan orang itu. Nah, ini yang kita tuju, bagaimana Allah merasa puas dengan kehadiran kita. Dengan kehadiran kita, kedatangan kita. Jangan-jangan dikatakan kedatangan kita adalah musibah. Atau kedatangan kita tidak menambah dan tidak mengurangi. Kan biasa gitu, selalu begitu. Kamu itu datang tidak menambah dan tidak mengurangi. Kamu itu datang hanya mendatangkan saja musibah. Itu artinya tidak ada kepuasan. Nah, kita yang mau tuju ini adalah ridhanya Allah. Adakah Allah merasa puas dengan kehadiran kita? Di mana letak kepuasan Allah? Ya, kepuasan kita menerima keputusan Allah di dunia ini. Ya. Inilah Allah mengantar kita untuk mencari cara bagaimana menyikapi petunjuk-petunjuk Allah itu. Kembali saya mengulangi lagi, perkuat intelektualitas kita untuk menghadapi hukum Allah yang berjalan di atas rel sebab akibat. Perkuat spiritualitas kita untuk menangkap kebijakan-kebijakan Allah yang tidak mampu dijangkau oleh akal pikiran.
pertajam, perhalus estetika kita untuk menangkap kehalusan perbuatan-perbuatan Allah. Saya sudah pernah jelaskan bagaimana halusnya perbuatan Allah. Halus sekali. Di balik sebuah yang kegelapan. Saya contoh, itu Nabi Yusuf. Saya ulangi lagi contoh, Nabi Yusuf menurut pandangan mata kita ini adalah kesialan, dibuang di sumur. Tapi karena memang Allah berbuat begitu, maha halus, latifun, maha halus. Tapi justru inilah membawa hidayah menjadi raja di Mesir. Jadi kalau berdoa, biarlah antara doa kita dengan ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ultufni. Tujuannya apa itu? Untuk menangkap sinyal-sinyal Allah yang maha halus itu. Jangan yang di dalam kasat mata saja. Kalau yang kasat mata itu biarlah intelektualitas kita yang bekerja di situ. Yang tidak mampu dijangkau oleh akal pikiran, biarlah spiritualitas kita yang bekerja. Ketersembunyian kebaikan yang Allah mau datangkan, biarlah yang bekerja. Ya Latif, ya Latif. Itu estetika kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ya Latif sama apa tadi? Ya ultufni. Oh. Ya dari itu